Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, kali ini kita akan belajar menggambar menggunakan AutoCAD. Kita akan menggambar rumah 2 lantai. Namun dalam kali ini kita menggambar dari belajar dari awal sekali gitu ya. Kita akan memulai cara membuat garis, kita akan memulai cara membuat lingkaran, membuat kotak, memodify garis lingkaran dan kotak tersebut gitu ya. Kita akan belajar dari dasar sekali. Baik, kurang lebih kita nanti akan menggambar rumah denah seperti ini. Jadi yang kita gambar adalah bangunan atau denah yang dirasa sudah lengkap dalam artian bahwa denah tersebut sudah ada arsiran, denah tersebut sudah ada dimensi, denah tersebut sudah ada keterangan, dan sudah memperhatikan tebal tipisnya garis, sudah memperhatikan besar kecilnya huruf atau font yang kita gunakan. Baik, seperti ini contohnya. Misal di sini ada teras dan terlihat ada arsiran terasnya. Arsirannya tidak tebal-tebal, tipis saja arsirannya karena memang garis untuk arsiran itu tipis saja, sehingga saat dicetak dia tidak mengganggu fokus kita terhadap garis-garis atau objek-objek yang perlu kita tebalkan gitu ya. Lalu terlihat juga di sini sudah ada dimensi, baik dimensi ruang maupun dimensi bangunan itu secara keseluruhan gitu ya. Terlihat bahwa bangunan ini panjangnya 20 meter kali 10 meter dan sudah ada keterangan ruangnya. Nah, di sini penting sekali bahwa tulisan atau keterangan ruang ini tidak begitu besar dan tidak begitu kecil ya. Jadi kalau terlalu besar, misal contoh seperti ini, saat kita cetak ini akan mengganggu sekali, sehingga ini tidak proporsi terhadap gambar denah yang kita buat gitu ya. Dan tidak terlalu kecil juga, karena terlalu kecil akan sangat sulit untuk dibaca setelah dicetak. Dan memang ukuran-ukuran ini ada standarnya gitu ya. Nah, kita akan mempelajarinya sambil kita menggambar ini nanti gitu. Lalu kurang lebih seperti ini. Jadi contoh yang akan kita gambar. Baik, langsung saja kita mulai membuka AutoCAD-nya gitu ya. Yang pertama adalah pengenalan toolbar atau pengenalan bidang gambar dari AutoCAD kita. Baik ya, pengenalan bidang gambar dari AutoCAD. Yang pertama, satu itu adalah Autodesk button yang berisi perintah umum seperti new, save, print, close, exit, dan lain-lain. Jadi satu itu ada di sini, ya, di atas ini untuk kita save, print atau lain-lain. Lalu yang kedua itu ada menu bar. Menu bar itu merupakan kumpulan perintah yang ditampilkan secara tertulis, sedangkan yang ditampilkan secara gambar atau icon disebut tool dan kumpulan toolbar. Jadi di bagian ini pojok atas kiri ya, itu adalah tempat kita untuk membuat line, polyline, circle, kotak, dan lain-lain. Nanti akan kita praktekkan satu persatu gitu ya. Lalu yang ketiga adalah modify toolbar. Letaknya ada di sini berdekatan. Ini untuk kita move, mengcopy, merotate, trim, dan lain, atau memodify garis yang sudah kita gambar gitu ya, yang sudah kita buat. Lalu yang keempat ada crosshair cursor, icon yang mewakili pointer mouse, itu ada di tengah sini ini ya. Jadi mouse kita ini terlihat seperti ini. Nanti akan kita pelajari satu persatu. Lalu ada UCS, koordinat
sistem dan ada status bar. Baik, yang pertama dulu, yang satu ya, yang dua maksud saya, cara kita membuat garis. Baik, sebelum cara kita membuat garis, kita harus tahu dulu letak posisi tangan kita. Jadi yang satu, tangan kita ada di keyboard dan ada di mouse gitu ya, karena AutoCAD ini menggunakan perintah ketik juga. Selain dia perintah toolbar yang ditampilkan di bidang gambar kita bisa langsung mengetiknya. Misal line, itu bisa langsung kita ketik L, enter, dia sudah terperintah untuk menggambar garis gitu. Baik, lalu cara kita memegang mouse ya. Jadi mouse kita ini fungsinya ada maksud saya caranya adalah, coba saya ambil contoh, saya buat garis ini ya. Jadi untuk kita menggeser bidang gambar kita bisa tekan scroll yang ada di tengah itu, kita tekan sehingga bentuk dari mouse kita berubah menjadi tangan seperti ini, telapak tangan seperti ini. Lalu scrollnya kita tekan, tahan, kita geser kanan kiri atas bawah gitu, maka bidang gambar kita akan menggeser. Lalu untuk meng-zoom in atau zoom out, memperkecil atau memperbesar, kita bisa memutar scroll kita, memutar ke belakang, ke depan, maka ia akan zoom in atau zoom out. Ini terlihat dari objek yang saya gambar, garis ini mengecil dan membesar. Lalu untuk yang kanan, kita klik yang kanan itu untuk menampilkan perintah-perintah yang tidak tertampil. Nah, itu akan kita pelajari nanti. Baik, setelah kita selanjut menggambar garis. Bagi teman-teman yang pertama kali membuka AutoCAD, biasanya di tampilan bidang gambarnya ada kotak-kotak seperti grid seperti itu ya. Nggak usah bingung kalau memang itu mengganggu, dan memang pada umumnya kita tidak pakai grid, itu bisa menghilangkannya dengan menekan F7. Dengan F7 maka grid itu akan hilang, dan kita tekan F7 lagi maka grid itu akan muncul. Jadi biasanya saya tidak menggunakan grid. Oke, cara membuat garis atau line. Caranya adalah ada dua cara. Yang pertama, kita klik tools line-nya, klik, coba kita klik sembarang, lalu klik lagi untuk membatalkan perintah. Maksud saya klik lagi untuk kita membuat menghentikan perintah garisnya gitu ya. Lalu makan kata sambung lagi, klik lagi, klik lagi, klik lagi, itu lagi lah. Seperti ini perintah untuk menggambar garis. Namun jika kita ingin menyudahi perintah menggambar garisnya, bisa klik lalu enter, maka selesai sudah perintah untuk menggambar garis. Oke, kita coba sekali lagi ya, klik enter atau escape. Oke, itu. Lalu bagaimana cara menggambar garis dengan ada ukurannya? Baik, menggambar garis dengan ukuran, klik di bidang sembarang dulu. Klik kita mau ke arah kanan atau kiri atau bawah gitu ya. Klik ke arah kanan, kita menggambar 10 dengan ukuran 10 gitu ya. Enter. Maka garis ini ukurannya sudah 10. Coba saya cek gitu ya. Lalu bagaimana kita untuk menggambar garis yang horizontal yang horizontal atau vertikal gitu ya. Jadi ada F8, klik menggambar garis. Kalau F8-nya kita aktifkan, atau sebentar ya, ini gambar saya terganggu.
Kalau F8 nya saya aktifkan atau ortho mode, nah ortho di sini saya aktifkan, maka garis yang kita gambar itu pasti vertikal atau horizontal, gitu ya. Klik. Kalau ortonya tidak diaktifkan, saya tekan saja F8 untuk tidak mengaktifkan, maka garisnya bisa ke sembarang arah. Oke, baik, mengerti ya membuat garis. Lalu selanjutnya di sini ada polyline. Line sudah. Oke, sedikit. Line itu ada perintah ketiknya menggunakan L ya. Caranya ketik L, enter, maka kita tidak perlu lagi mengarahkan kursor kita ke toolbarnya gitu ya. L, enter, maka dia sudah terperintah untuk membuat garis. Oke. Lalu di sini ada polyline. Klik. Oke. Apa itu polyline? Bedanya dengan line apa? Jadi kalau line kita menggambar seperti ini saya menggunakan line atau L gitu ya. Lalu di bawahnya saya menggambar menggunakan polyline. Maka bedanya adalah line itu garisnya terpisah-pisah. Jadi garis ini dan garis ini terpisah. Kalau kita menselectnya mesti satu-satu. Sedangkan polyline adalah garisnya menyatu gitu ya. Kita klik satu maka yang lain akan menyatu. Cara untuk membuat ukurannya sama seperti kita membuat ukuran pada garis tadi. Oke. Lalu ada membuat circle atau lingkaran. Klik sembarang maka lingkarannya sudah terbuat. Oke. Untuk menggambar lingkaran dengan ukuran yang kita tentukan, caranya klik tools pada lingkaran, klik, misal kita ingin diameternya 10 ya, ketik saja D, enter, 10, enter, maka lingkaran kita ini diameternya sudah 10. Kita cek ya. Oke, gitu. Lalu di sini ada cara kita untuk menggambar kotak. Kita menggambar kotak. Lingkaran tadi kita menggunakan perintah ketik C ya, C, enter, maka dia sudah terperintah untuk membuat lingkaran. Untuk rectangle atau kotak kita klik, maka kita sudah menggambar kotak. Bagaimana untuk menggambar kotak dengan ukuran yang kita tentukan? Caranya klik tools pada kotak, klik sembarang gitu ya. Lalu kita ketik add 10,10 enter, maka yang tergambar adalah kotak 10 kali 10. Baik, ulang ya, 10,10 itu artinya 10 kali 10. Kalau kita mau menggambar kotak 2 kali 8 berarti 2,8. Nah, kalau kita mau menggambar kotak dengan 2,5 kali 2,5 itu kita ketik kotak, klik, kita coba contoh dengan 2,5 kali 2,5 itu dengan cara ketik add 2,5,2.5. Kita membuat kotak, klik, ketik add 2,5,2.5 enter.
maka kita sudah menggambar kotak 2,5 kali 2,5. Oke. Lalu kita menggambar construction line atau XL di perintah ketiknya ya. Ini adalah garis yang tidak putus atau garis yang tidak ada ujungnya pada bidang gambar kita. Jadi biasanya digunakan untuk sebagai garis bantu saat kita menggambar denah dan potongan nanti. Oke, kita coba dengan perintah ketik XL enter, maka kita sudah mempunyai garis yang tidak ada ujungnya. Oke, itu adalah beberapa perintah dasar membuat garis maupun bidang dalam AutoCAD. Untuk perintah-perintah yang lainnya akan kita pelajari sambil kita membuat denah nanti gitu ya. Lalu lanjut kita ke cara kita mengedit atau memodify objek yang sudah kita gambar baik garis maupun bidang. Contoh seperti ini, saya atau kita mempunyai lingkaran ya. Lingkaran itu klik lingkaran dengan diameter 10, D enter, 10 enter. Oke, maka saya cek dulu, kita sudah mempunyai lingkaran diameter 10. Yang pertama adalah cara kita untuk menggeser objek ini. Saya kasih garis di sini ya. Kita untuk menggeser objek lingkaran ini dengan cara kita blok, move, lalu kita geser ke arah yang kita inginkan. Oke. Karena ortonya aktif atau F8 nya aktif, maka objek ini hanya dapat kita geser vertikal atau horizontal. Baik, kita lepaskan atau kita tidak aktifkan ortonya dengan cara kita tekan F8, maka kita dapat menggesernya ke segala arah. Oke, bagaimana jika kita ingin menggeser objek dengan ukuran atau jarak yang kita tentukan? Kita blok, kita klik move atau kita tekan M enter, kita ambil asnya. Karena saya ingin menggeser dia horizontal, kita aktifkan ortonya dengan F8 sejauh 30 misalnya, enter, maka sudah tergeser sejauh 30. Oke, untuk kita kasih tanda di sini ya. Jadi as lingkaran ini adalah ujung dari garis ini, akan kita geser sejauh 30. M enter, 30 enter, maka jaraknya sudah 30. Oke, itu untuk kita move atau menggeser. Cara kita mengcopy sama saja dengan menggeser. Kita klik, kita copy, maka objek ini sudah tercopy. Oke, untuk jarak sama persis seperti kita menggeser tadi. Oke, lalu ada rotate atau kita memutar ya. Oke, kita ambil contoh, kita punya garis horizontal sepanjang 10. Untuk memutarnya kita blok, kita ke tool rotate atau RO enter, klik tumbuhnya, maka garis ini dapat kita putar. Karena ortonya aktif atau F8 nya aktif, maka dia dapat terputar horizontal atau vertikal saja. Kalau tidak diaktifkan, maka kita dapat memutarnya ke segala arah. Oke, begitu ya. Bagaimana jika kita ingin memutar dengan sudut yang kita tentukan? Maka caranya klik, kita tekan rotate, klik pada sumbunya, dapat kita
matikan ortonya dengan cara menekan F8, lalu kita putar. Misal kita ingin sudut dia terputar 30 derajat, ketik saja 30, enter. Oke, untuk mengeceknya saya coba menggunakan garis bantu, kita cek, maka dia sudah terputar 30 derajat. Oke, itu untuk memutar. Lalu ada mirror, ya, mirror atau cermin. Jika di sini saya kasih garis bantu, garis bantunya adalah kita warna kuning, misal kita untuk mirror atau mencerminkan objek ini bisa kita blok, lalu kita mirror atau MI, enter, klik sumbunya, maka objek ini sudah termirror atau tercermin. Oke, lalu dari mirror ada trim atau memotong, ya, memotong garis atau memotong bidang. Jadi jika kita sudah ada objek seperti ini yang garis kuning, saya coba geser agar mereka saling memotong. Trim adalah fungsinya untuk memotong garis. Jadi misal kita ingin memotong garis yang berwarna putih, biar jelas saya ganti dengan warna merah, ya. Kita ingin memotong garis yang berwarna merah, maka caranya adalah kita blok atau kita select garis yang berwarna kuning, kita ke tool trim atau TR, maka kedua garis merah ini sudah terpotong pas pada garis yang warna kuning atau yang kita blok tadi. Oke, jadi jika ada banyak garisnya, kita bisa memotongnya. Kita blok semua, TR, enter, maka dia sudah terpotong di yang kita klik seperti ini. Oke, setelah trim ada extend. Extend itu fungsinya untuk kita mempertemukan garis, ya, atau mempertemukan bidang, garis terhadap bidang. Misal saya sudah ada garis di depan sini, garis yang berwarna, saya kasih warna hijau, ya. Garis yang berwarna hijau akan bertemu dengan garis yang berwarna merah. Itu kita bisa menggunakan extend. Kita blok semua, EX, enter, klik, maka garis yang berwarna hijau sudah menyentuh garis yang berwarna putih. Oke, lalu kita membuat garis multiline atau garis double, ya. Biasanya digunakan untuk membuat dinding. Misal kita membuat denah dinding bata, kita menggunakan multiline. Apa itu multiline? Baik, multiline itu adalah garis double. Jadi misal kita sudah mempunyai garis ini, ya, berwarna putih, saya akan membuat garis multiline. Jadi dengan cara ML, enter, lalu kita ini kameranya menutupi, saya geser saja, saya ulangi, ML, enter, lalu kita bisa mengatur justification-nya, skalanya, dan stylenya. Kita ketik J, enter, itu untuk menentukan asnya ada di atas, bawah, atau tengah, gitu, ya. Coba saya menggunakan top, lalu skalanya kita setting lagi SC, enter, kita buat skala 2 misal, enter, kita coba klik. Oke. Garis as tadi saya bedakan warnanya warna biru, ya, warna merah, ya. Jadi
karena saya tadi menggunakan top, maka garis asnya ada di atas. Oke, saya copy banyak. Oke, lalu bagaimana kita menggunakan zero atau bottom? Dengan cara ML, enter, J, enter, menggunakan zero ya, Z, enter, SC nya kita atur lagi skalanya, SC, enter, 2, enter, klik. Oke. Maka di sini terlihat garis asnya ada di tengah, garis sumbunya ada di tengah gitu ya. Lalu bagaimana kita menggunakan yang bottom? ML, enter, J, enter, B, enter. Oke. Maka garis yang berwarna merah ada di bawah. Oke, itu adalah cara untuk kita menggunakan multiline atau garis double. Biasanya garis ini digunakan untuk membuat denah. Baik, kita ambil contoh. Kita buka lagi denahnya. Terlihat di sini ada dinding ya, dinding bata. Nah, ini yang warna kuning dua ini biasanya menggunakan multiline atau ML. Di skalanya yang tadi kita buat skala 2 itu bisa kita atur. Misalnya ini yang merah ya, merah. Itu skalanya 150 dan yang kuning skalanya 110. Oke. Itu adalah salah satu fungsi dari multiline. Oke, baik. Sampai di sini perintah-perintah cara mengedit garis atau bidang yang sudah kita gambar. Baik, ada banyak perintah-perintah yang lain akan kita pelajari sambil kita menggambar denah nanti ya. Baik, untuk perintah dasar saya rasa sampai di sini. Kita lanjut cara membuat layer.